Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Sarapan Rohani pada Rabu 15 Februari 2022. Sebelum kita akan mengawali hari kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini. Sungguh begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau karuniakan kepada kami sehari lagi untuk kami bisa menikmati hari-Mu. Biarlah hari ini sebelum kami akan awali, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 14 ayat 1 dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20, tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Tuhan Allah ada. Tuhan Allah ada. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Mazmur 14, itu mengisahkan tentang bagaimana kebebalan manusia yang tidak mau tahu tentang kebesaran dan keberadaan Tuhan. Jika hari-hari ini masih ada mungkin di antara kita yang masih mempertanyakan apakah Tuhan Allah itu ada, apakah Tuhan masih punya kuasa, apakah Tuhan mempunyai mujizat dalam kehidupan saya ingin menyampaikan satu hal Bapak Ibu. Saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu sekalian. Firman ini saya akan isi dengan kesaksian saya bahwa Tuhan Allah ada. Mungkin bulan lalu Bapak Ibu melihat saya pakai hamstring kayak gini juga, tetapi sekarang dia lebih kelihatan lebih complicated gitu ya, karena ini sudah menjalani proses operasi yang bagi manusia mungkin sangat panjang. Saya ingin bercerita tentang hal ini gitu. Ketika mungkin Bapak Ibu yang akan berkata, kalau memang Tuhan ada seharusnya kan tidak pakai hamstring lagi gitu ya. Tetapi mujizat bagi setiap orang itu akan berbeda-beda. Dan saya merasakan mujizat yang saya alami sungguh luar biasa, sehingga saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu. Dengan kejadian yang jatuh yang mungkin tidak terlalu keras, tapi setelah itu yang terjadi berikutnya, ini mengalami hal yang semakin agak parah gitu. Saya sudah putus asa untuk hal itu. Tetapi Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan keluarga, menguatkan dan melancarkan segala hal yang harus dilalui dengan sangat indah dan tepat pada waktunya. Apa yang pelajaran yang dapat kami sekeluarga alami atau kami tarik kesimpulan dari kejadian ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bencana, musibah, ataupun kesesakan yang mungkin kita alami pada saat ini, atau kesakitan yang kita alami saat ini, itu mungkin diizinkan Tuhan untuk memastikan kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan hati. Yang pertama adalah tenang. Tenang dilakukan dengan berdiam diri, mengatur nafas dengan baik, lagi mengolah rasa dan pikiran kita untuk bisa tenang dulu.
Itu yang saya alami dulu. Ketika jatuh, sudah mengalami pikiran-pikiran yang kita punya secara manusia sudah sangat-sangat kemana-mana. Entah ini akan berpikir fatal, segala macam. Iya, semuanya hadir. Tapi akhirnya dengan ketenangan kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Yang kedua adalah mendengar. Dalam ilmu komunikasi, cara mendengar yang baik adalah kita berhenti untuk berbicara. Sebagai manusia mungkin akan sangat susah ketika kita kesakitan, kita ingin sekali mengeluarkan segala unek-unek kita. Tetapi yakinlah, ketika kita mau diam sebentar, mendengarkan, Tuhan akan menggunakan setiap orang atau apa saja yang ada di sekitar kita untuk memberitakan atau memberikan jalannya kepada kita. Dan di situ kita tahu bahwa Tuhan memilih orang-orang yang tepat dengan segala saran yang tepat kepada kita. Dan yang ketiga adalah berserah dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Karena dengan berserah dan pasrah kepada kehendak Tuhan, kita akan merasakan Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga ketika tiga hal ini saya lalui, saya merasakan bahwa beban yang saya alami sungguh-sungguh terangkat. Dan hari-hari ini kami bisa lalui bersama keluarga dengan penuh sukacita, dan semuanya itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Bapak Ibu masih dalam keadaan kesesakan, kebimbangan, atau hal-hal lain yang menganggap kehidupan Bapak Ibu tidak diperhatikan Tuhan, mari kita lakukan tiga hal ini. Tenangkan hati, belajar mendengar, dan pasrahlah pada kasih Tuhan. Karena di situ Tuhan akan hadir bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang menguatkan iman kepercayaan kami untuk selalu bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi pendengar-Mu yang baik. Terlebih kami bisa mensyukuri setiap jalan Tuhan yang lancar dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah indah dan tepat pada waktu. Kami mulai hari ini Tuhan dengan penuh kasih. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara kami dan menguatkan dan menyempurnakan doa kami ini, seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati hari ini Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap jaga prokes, karena kita pasti bisa melalui pandemi ini bersama Tuhan. Haleluya. Amin.